Oke. Bentar dulu ya, Uncle cari tempat. Halo Uncle, bisa dengar? Halo. Oke. Bisa yuk. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak kepada kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi hari kami di Indonesia, dan Uncle dan juga saudara-saudara kami semua di Amerika dalam hari Sabat mereka. Bapak sudah sertai dan Bapak masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa gather semua untuk kembali belajar kehendak Bapak dan firman yang Bapak mau berikan kepada kami hari ini. Kami percaya yang Bapak berikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan sebagai bekal juga untuk kami bisa bertahan hari ini dan juga seterusnya untuk kami bisa menang terhadap setan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak yang akan berbicara dan tuntun kami dalam pembelajaran kami melalui Uncle Randy yang sudah pilih untuk menjadi saluran yang kosong supaya kami semua yang berpartisipasi dan belajar dapat mendapatkan pengertian yang benar sesuai yang Bapak kehendaki. Kami serahkan kami punya Bible study ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak beserta dengan kami di tempat yang masing-masing internet connection. Bapak akan jaga dan kami juga mau pilih untuk bertanggung jawab atas pilihan kami untuk hadir dan kami mau bertanya dan cari mengerti sampai kami dapat pengertian yang benar supaya kami bisa hidupkan dengan grace Bapak juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hendak-Mu yang terjadi atas kami berdoa dan nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke. Hey. Hai, Alasan. Oke. Mana Ibu Mei? Kita belajar ya? Iya, tadi pagi meluap. Apa meluap? Apa yang saya terima sangat meluap. Wah, saya nggak bisa ngerti maksud meluap. Apa artinya meluap? Saya tahu artinya meluap, tapi apa maksudnya itu? Apa ya? Stanley kayaknya tahu Stanley. Oh, Stan. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya overwhelming yang kayak gitu. gitu. Terisi betul lah Kak. Maksudnya. Ya. Iya, kita dari situ sih kita lihat. Intinya itu teguran yang saya dapat itu teguran keras, tapi hati yang ada di dalam ini membuat bersuka cita gitu loh, intinya gitu. Wow. Ya. Saya nangis bukan karena sedih, saya nangis begitu Tuhan mengasihi saya. Teguran itu saya anggap sebagai itu kasih Tuhan aja gitu loh. Memang kadang dalam prakteknya itu susah untuk dijalankan, tapi mau nggak mau kita harus seperti itu. Kalau sudah ambil komitmen, betul, harus lakukan gitu. Tidak ada di tengah-tengah, tidak. Kalau iya, kalau tidak. Itu aja sih. Yay, nay. Yes, itu sih Kak. Meluapnya di situ. Oke, mantap, ngerti. Saya nggak mau ambil salah kesimpulan apa maksudnya ya. Karena kata meluap itu ada orang yang gunakan meluap dengan marah gitu kan. Enggak. Jadi mau make sure aja saya ngertinya yang mana gitu.
Dia meluap-luap, waduh, kayak Gunung Merapi gitu, waduh, oke. Anyway, oke, mantap ya, ya mantap sekali. Kuncinya ini, kalau memang yang saya cari yang benar, saya nggak akan pernah tersinggung kalau terima yang benar. Itu Ya, kuncinya. ya. Itu, ya. Kenapa mau tersinggung kalau itu yang saya cari? Kan, malah senang lagi kan, senang. Aduh, memang betul sekali. Mantap. Oke, kalau gitu, oke. Hanya saya mau minta dan make sure ikut instruksi ya. Make sure instruksi, mau lihat kalau instruksinya dimengerti nggak ya. Hanya yang saya mau minta angkat tangan, tapi angkat tangan ini hanya sesuai dengan yang memenuhi syarat. Tolong angkat tangan yang nggak buat dia punya homework. Daripada munculnya satu persatu langsung aja tanyakan. Yang nggak buat homework, tolong angkat tangan. Sejauh ini nggak ada yang angkat tangan. Mudah-mudahan dengar semua. Oke. Halo Artinya, Om. oh Maratur, bagaimana Maratur? Gini Om, tadi aku udah diajar Kak Rima. HP ku nggak bisa buka Alkitab, kemana Om? Aku gini buatnya, jadi buat pikiran sendiri. Nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Oke, gitu Om. Gitu. Usahanya yang diperhitungkan, kan? Usahanya diperhitungkan. Oke, Ibu Dina, ada lagi yang tidak buat homework? Tahu kan ada homework semua? Tahu. Oke, Ibu Dina. Nah, Ibu Dina, kenapa boleh tahu kenapa nggak buat? Saya lagi di kota menumpang di tempat cucu ini Pak Fendi. Nah sebentar mau kembali ke kebun habis selesai. Oke. Pertanyaannya ialah sesukar apa bikin homeworknya sehingga itu bisa membuat enggak? Nah, itu dia pertanyaannya. Banyak. Itu setengah-setengah tidur lalu direnungkan bisa dibuat, itu benar nggak? Saya takut salah Pak kalau enggak paham, enggak mengerti betul-betul apa homeworknya. Karena kemarin saya enggak dengar, tapi tadi malam reviewnya sudah dengar, cuma enggak ada sempatannya bikin homework. Oke, sekarang saya mau minta Ibu Dina punya peers. Peers itu sama-sama duduk di bangku kelas, itu peers. Ya. Peer nomor 1, Pak Anto, nomor 2, Stanley, nomor 3, Alin. Itu Ibu Dina punya peers. Peers sama-sama duduk bangku kelas. Alasan Ibu Dina kalian bisa terima untuk menjadi alasan yang bagus untuk nggak bikin homework? Enggak. Stanley, oke. Dia punya peers sudah mengatakan ya. Jadi itu bukan alasan yang bisa diterima Ibu Dina. Bukannya kita nggak mau terima, tapi itu nggak bisa diterima alasannya. Karena itu bisa dibuat. Itu bisa dibuat di bus, di kereta api, di mana saja bisa dibuat ya. Dan karena ini kelas dan kita nggak bisa terima orang yang nggak ada alasannya untuk nggak buat. Kita nggak bisa terima itu karena ini kita sudah perjanjian sebagai kelas. Dan oleh sebab itu Ibu Dina nggak akan kemana-mana, cuma masuk bor aja. Dan kalau ada yang nggak buat nanti sama-sama ketemu di situ ya. Tapi akan kembali lagi tapi nanti, karena harus ada dia punya konsekuensi untuk nggak melakukan dia punya tugas yang sudah ditetapkan. Oke. Iya, Pak. Minta maaf, Pak. Aduh, enggak sih kalau ini bukannya crime ya, ini bukan crime yang harus minta maaf.
karena yang dirugikan sendiri Ibu Iya, Dina, nggak perlu minta maaf karena Ibu Dina iya sendiri. betul. Iya, Kita nggak iya dirugikan, betul. kita nggak dirugikan. Kalau kita dirugikan boleh boleh minta maaf, tapi karena kita nggak dirugikan, Ibu Dina sendiri yang dirugikan, harusnya maaf terhadap diri sendiri, betul? Iya, betul Pak. Iya, ya. Saya yang Oke. rugi. Oke. Paling kurang sudah mengerti bahwa ini bukan sekolah-sekolahan lah gitu ya, bukan ya? Gitu kan? Oke. Stand we mean business ya, right? Kita walaupun kita sama, but when it comes to business, we really mean business ya. Oh yeah, very serious stuff. It's not Yeah. playing games. Okay. Yeah. Ya, oke. Ada lagi karena semua akan dipertanggungjawabkan ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi ada lagi yang nggak buat homework, boleh angkat tangan. Gimana bunyinya? Itu bunyinya di mana? Oke, udah hilang. Ada yang nggak bikin homework? Sekali lagi mau ditanya. Homework dikirim itu Pak? Enggak kan? Cuman Enggak dipelajari dikirim. aja gitu. Enggak dikirim ya. Cuma jadi ada yang bikin homework, enggak dikirim kemana-mana. Disimpan di dalam hati itu. Oke. Oke Pak. Ibu Goksan sudah buat dengan mantap kan? Enggak gitu mantap lah Pak. Ya, pokoknya sudah dibuat lah. Oke, mantap nggak mantap, yang penting udah dibuat. Oke, panggilan terakhir, semua sudah bikin homework kan? Dengan catatan, karena biasanya, oh kita belum padahal so maju. Aduh, itu kebiasaan itu. Oke. Sudah. Masih ada yang masuk, jadi mau ditanya lagi nih. Ibu Reni sampai 3, hebat juga. Udah 3 kali masuk. Sudah bikin. Oh, bagus itu, bagus. Oke, jadi di ruangan pertama, kita akan kasih dia punya orang-orang yang kita bilang ya, supaya kalian tahu, untuk cek dia punya homework, oke? Ini bukan salah atau benar. Dan kalian bisa cek juga, ini kayaknya asal-asal nih, atau memang ada usaha ya, tolong jangan terima bulat-bulat, oke? Maksudnya ada usaha yang dikejar. Oke. Salah atau benar, no problem. Yang penting ada usaha. Oke, jadi di ruangan pertama, Stanley ruangan pertama ya, Stanley akan cek, oke? Iya Kak. Ruangan pertama, oke. Di ruangan kedua, Yutsi akan cek di situ, oke? Di ruangan ketiga, Alin akan cek, oke? Di ruangan keempat, Gedi akan cek. Ini di ruangan 5 kayaknya Matt mau cek semua ini, Matt. Hanya besar juga kelasnya Matt ini. Oke, Alwin ruangan 5, Alwin ya. Oke. Alwin, oke. Matt, saya kasih satu ruangan untuk cek semua, oke, Matt? Bisa, Matt? Oke. Matt, GM 63 BC, oke, 3 BC. Itu Matt. Bible commentary. Oke, ruangan. Bible commentary. Wow. Bible commentary itu Bobby Christopher. Oke. Oke, kita akan masukin satu persatu. Lenny udah bikin homework, Lenny. Udah dong. Wow. Agak telat kita hari ini mulainya.
Homework dulu. Homework. Boleh berapa ayat? Ya, ini udah ke-6 kali tanya ya. Oh, halo. Halo Lagi. Halo Bu Mei. Ya, oke kita mau cek homeworknya ya. Halo, Ge. Halo, Bro. Ya. Ya. Oh, dari siapa ini yang volunteer untuk homework yang pertama? Siapa yang mau coba? Jadi kita di sini nggak benar salah ya, tapi mau dicoba untuk mempertanggungjawabkan dan dilihat kalau nggak masuk akal atau bisa masuk konteksnya ya. Itu dia. Nah, dan kalau teman-teman yang lain, istilahnya kita ngecek sama-sama ya. Ngecek homeworknya sama-sama itu maksudnya kalau ada masukan dari apa yang Gedi nggak bisa lihat, tapi teman-teman bisa lihat dan bisa menambahkan teman kita yang lain, silakan ya. Oke, Ge. Ya. Siap Tegi. Boleh Anti lebih dulu, Ge? Boleh Andi, silakan. Thank you, Gedi. Hai Andi Pingkan, ya. Iya. Halo. Iya. Baru ya. Tante Grace. Oma Grace. Nanti Pingkan boleh di-mute dulu ya kalau nggak bicara biar yang lain bisa dengar. Oh, oke. Thank you. Oke, Andi Mei silakan. Makasih ya, Ge. Ya. Anti Mei baca di Keluaran 33 itu semua ayat Anti baca dari ayat 1 sampai 23. Nah, terus kemarin kan homeworknya Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan kemuliaannya Tuhan. Di situ kan disuruh menunjukkan ada 2 tahap. Yang Anti boleh mengerti sampai Anti bisa buat homework adalah tahap pertama. Kalau mau lihat kemuliaan Tuhan, itu Anti dapatkan di ayat 12 dan 17. Di situ Tuhan ngomong 2 kali sama Musa. Kalau Tuhan itu mengenal nama Musa, dan Musa mendapatkan kasih karunia. Itu ya di ayat 12 dan 17. Itu alasan Anti untuk dapat di tahap yang pertama. Jadi Anti, bentar. Jadi untuk lihat glory ada 2 tahap yang ditemukan di ayat berapa 2 tahapnya? Yang ini yang satu tahapnya dulu. Satu tahapnya itu di ayat 12 dan 17. 12 dan 17. Itu kan 2 kali Tuhan ngomong sama Musa kalau nama dia dikenal, Tuhan kenal nama Musa, aku mengenalmu. Itu terus dan Musa mendapat kasih karunia, mendapatkan grace, ya kan? Terus tahap yang kedua itu di ayat 21 dan 22. 20 Anti ralat ya, di ayat 22 dan 23. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui perbuatan tangannya. Nah, jadi ringkasannya gini, saat kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, satu, Tuhan, nama kita dikenal dulu sama Tuhan gitu, terus kita mendapatkan kasih karunia. Setelah itu yang kedua, baru Tuhan kasih tunjuk ini loh, yang aku perbuat dalam kemuliaanku melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Boleh begitu, Gedi?
Oke. Lalu. Oke, jadi Anti Mei kalau apa kata lainnya Musa untuk lihat glory? Kata lainnya apa? Itu Anti Mei kan udah lihat langkahnya kan, tapi pertanyaannya belum dijawab. Langkahnya karena Musa mendapatkan kasih karunia. Bukan Anti Mei. Jadi pertanyaannya itu kan homeworknya itu kan apa kata lainnya lihat glory kan? Lihat glory sama dengan lihat apa gitu. Kan terus nggak boleh dibilang lihat karakter, lihat righteousness, nggak boleh. Ini nih wajahnya. Wajah ya? Wajahnya. Nah, itu dapat kesimpulan wajah dari mana Anti Mei? Sebentar kemarin aku catat di mana ya? Oke, kasih kesempatan yang lain dulu sembari Anti cari yang wajahnya dulu ini. Oke. Oke, Kak Yuli silakan. Kak Yuli silakan. Ya, Kak. Silakan. Delapan apa berapa, Kak? Oke. Jadi kalau lihat glory sama dengan kata lainnya apa kalau begitu? Kan soalnya Kakak Yuli kan cuma menjembatani kata lihat aja kayaknya. Oh, my speech. Oke. Jadi lihat glory sama dengan lihat word. Apa itu ayat 21 gimana? Oh, oke. Jadi Kakak menjembatani lihat glory itu dari mundur satu ayat ya. Ke 17-nya ya. Nah, bagaimana Kakak menjembatani bahwa ayat 17 itu sebenarnya yang apa namanya? Yang ngomong itu Tuhan bukan Musa. Oh, bagaimana Shu sama dengan No itu apakah Kakak ada jembatannya enggak? Karena kan kalau cuman mundur ibaratnya kalau kecuali ini yang ngomong konteksnya sama Musa sama Tuhan toh. Misalnya ayat 17 yang ngomong itu adalah
Musa. Ya Musa juga. Jadi waktu di ayat 18, waktu dia syu, artinya dia itu mau tahu. Nah, sedangkan Tuhan itu udah tahu gitu. Udah know gitu. Apakah kakak ada sempat terpikirkan untuk lihat jembatan no sama syu-nya itu, kakak Yuli? Mm-mm. Iya, jadi kalau kalau itu kan sudah aku lihat koneksinya kalau di 17 ke 843 tuh dapat Kak kata no-nya kan. Nah, terus kata dari 18 mundur itu kan Kakak ngelihat konteksnya, oh ini karena he said sama-sama said, tapi ini yang bicara itu beda, bisa aja latar belakangnya itu Tuhan sama Musa itu pas ngomong beda gitu loh Kak. Jadi apakah Kakak kemarin memikirkan bahwa ini aku harus kasih jembatan nih antara Shu sama No gitu. Karena karena kakak ngerti tuh paham tuh soalnya yang di ayat 18 yang ngomong Musa. Jadi bisa aja konteksnya Musa, Shu sama Tuhan No itu beda kan. Jadi harus kayak dibuktikan lagi gitu loh Kak. Gimana Kak? Bisa dapat nggak itu? Ya walaupun aku bisa pada ujungnya aku bisa ikutin alurnya bisa kayak kakak kasih jembatannya boleh, tapi untuk shoe sama no-nya itu Gedi belum bisa. Cuman itu aja sih belum lihat jembatannya aja itu aja Kak. Boleh ya? Itu aja Kak Yuli ya. Apakah teman-teman lain ada tambahan nggak dari yang Kak Yuli bilang? Kalau ada kasih aja ke bicarain aja sekarang. Boleh ya semua? Nanti mau lanjutin boleh, Gay? Boleh, Andi, silakan. Sudah bisa lihat ya. Tadi aku sudah kirim chat, udah dibaca 20 ya. Verse 20 itu. Nah, kan karena pada waktu zamannya Musa itu, kalau melihat wajah Tuhan secara langsung kan nggak bisa. Malah kedapatan mata. Pemikiran saya aja ini. Saya belum lihat ayat. Kemuliaan itu dilakukan melalui Sebentar Andi Mei. Oh, sudah. Oke, silakan Andi Mei. Artinya yang bisa saya dapatkan, pekerjaan Tuhan bisa diungkapkan melalui kuasa tangannya itu, yang bisa dilihat oleh orang-orang berdosa di luar. Kenapa saya bilang berdosa? Karena mereka tidak dikenal dan tidak mendapatkan kasih karunia itu. Itu makanya coba Andi Mei, ini istilahnya kita tahu Andi Mei udah maju ke depan. Nah, sekarang kan yang mau dipertanggungjawabkan lihat glory sama dengan lihat wajah, ya kan? Iya. Nah, terus tadi Andi Mei bilang lihat wajah itu, tapi orang bisa mati kalau lihat wajahnya. Nah, terus artinya apakah ibaratnya sekarang waktu dia lihat Musa bilang lihat glory, artinya apakah secara nggak langsung Musa itu kalau misal lihat glory sama dengan lihat wajah, artinya apakah Musa mati juga waktu lihat glory-nya? Nah, itu gimana? Itu kan secara spiritualnya gitu. Jadi spiritual itu gimana, Andi Mei? Spiritualnya kan ya tadi yang Anti bilang tahap pertama tadi, karena Tuhan mengenal namanya Musa, ya kan? Terus nama Musa dikenal Tuhan dan Musa mendapatkan kasih karunia, dia baru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu. Kenal Musa, yang perlu mengenal itu kan kalau Gedi bilang tadi kan kalau Gedi baca ayatnya tadi 12 dan 17 ini kan yang ngomong Tuhan, bukan. Gedi. Oh iya, Dad. Sorry, Dad. Ya. Boleh ulang lagi persis pertanyaannya bunyi seperti apa? Jadi Andi Mei bilang lihat glory itu sama dengan lihat wajah, Dad. No, Gedi. Pertanyaan homeworknya bunyinya seperti apa? Oh, pertanyaan homeworknya boleh, Dad. Apa kata lain lihat glory? Nggak boleh bilang lihat nama, lihat righteousness, lihat karakter, Dad. Terus dibilang ada 2 langkah lah paling nggak untuk menjawabnya. Oke, lanjut. Ya, jadi boleh ya, Dad? Itu dia. Ya, mantap. Thank you. Oke. Ya, Dad. Nah, coba Andi Mei.
Tadi kan Anti Mei kan bilang bahwa untuk Musa bisa lihat glory, Tuhan harus kenal, dibilang di ayat 17, begitu? Gimana ya saya bilang? Untuk melihat glory, bukan Musanya, bukan Tuhannya yang bilang. Maksudnya gini, kita harus dikenal dulu sama Tuhan. Nah, artinya apakah kalau Anti Mei bilang begitu, artinya apakah Tuhan tidak mengenal kita atau kita yang perlu mengenal Tuhan? Itu yang agak rancu, Anti Mei. Kita mengenal Tuhan, maksudnya kita harus mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Oke, ya, terus kita mengenal Tuhan dan kita harus mendapatkan kasih karunia Tuhan, baru bisa melihat kemuliaannya. Oke, Nah, iya. di sini kemuliaannya Tuhan itu dinyatakan. Sampai situ dulu, Anti Mei. Nah, jadi apakah ibaratnya Anti Mei tadi bilang Tuhan tuh perlu mengenal kita. Nah, itu yang aku agak rancunya. Tidak. Enggak ya, Anti Mei tarik lagi ya. Oh iya. Nah, oke, itu aja Anti Mei yang make sure itu. Jadi apakah benar begini Anti Mei? Lihat glory sama dengan lihat wajah, karena nggak bisa lihat wajahnya, jadi lihat glory itu sama dengan istilahnya lihat wajahnya ini spiritual, Anti Mei bilang ya. Iya. Oke, Anti Mei, aku sejauh ini boleh bisa terima penjelasan Anti Mei. Anti Mei ibaratnya kan kita nggak ada salah benar, seenggaknya Anti Mei bisa menjawabkan apa yang Anti Mei bilang lah gitu. Oke, terima kasih Anti Mei ya. Terima kasih buat kesempatannya. Iya, mantap Anti Mei. Oke, kita mau pilih berikutnya Sami. Ya, silakan. Sami. Suaranya kecil. Oh, boleh sini, boleh. Oke. Jadi lihat glory sama dengan lihat apa? Kenapa Musa ingin lihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan? Belum tahu? Jadi pertanyaannya kenapa tadi kan dia lihat glory. Terus habis itu dia mau lihat power of God unto salvation. Jadi kenapa dia mau lihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan? Kenapa dia mau lihat glory itu? Coba Sami pikir dulu ya. Nanti kita ke Sami lagi, oke? Boleh? Sami pikir dulu itu ya. Oke. Thank you Sami. Oke, berikutnya kita minta dari Om Konyep. Oke, DG. Mau coba pertanggungjawabkan apa yang saya buat. Jadi apa yang di Keluaran 33:18 Musa mau lihat. Jadi di ayat itu bilang perlihatkanlah kemuliaanmu. Saya ke Mazmur 976, kemuliaan itu sama dengan righteousness, kebenaran. Jadi dari kebenaran ini saya ke
John 6:63, di mana perkataan-perkataan yang Tuhan bilang itu adalah Om Konyep, tadi dari righteousness, ya kan? ya, Tadi kan Mazmur 97 ayat 6 dulu toh. ya. Terus bagaimana ke perkataan itu dia? Boleh kasih jembatannya? Saya mau bilang righteousness itu, kebenaran itu sama dengan perkataan-perkataan yang Tuhan bilang. Nah, itu apakah Om Konyep ada buat jembatannya? Oh. Itu saya belum bikin jembatannya. Oh, bagaimana kalau Om Konyep cari dulu itu? Boleh? Om Konyep? Coba, saya coba. Ya, coba cari dulu ya Om Konyep. Nanti balik lagi ke Om Konyep. Oke, mantap Om Konyep. Oke, kalau gitu kita minta sekarang dari Oregon, Anti Pingkan. Ya, tunggu ya Anti. Halo. Kokure lagi ke bawah. Oh. Panggil Kokure dulu sayang. Bentar Anti Pingkan ya. Iya. Itu langkah yang kedua, men. Itu kesimpulan sejauh ini. Tapi kalau suruh pilih salah satu, saya mau pakai yang kedua, men. Karena itu udah maju gitu loh. Kalau kemarin Musa ini lah hanya kayak contoh, mengestablis bahwa ini loh salah satu contoh bahwa orang berdosa, dia pengen tahu apa righteousness, tapi menunjukkan glory. Kalau Musa ini lah pengen tahu glory, tapi menunjukkannya righteousness. Jadi itu salah satu contoh kalau memang maju pakai yang kedua. Itu. Iya, dia menunjukkan bisa. Iya. Saya mau tanya. Bisa. Iya. Itin. Iya, Itin. Tanyain Jo Tante Pingkan. Mungkin Tante Pingkan bisa jawab kalau ditanya. Belum bisa rangkai-rangkai Anti Pingkan. Iya. Iya. Di homework. Iya, dia kan Musa kan ada tanya. And he said, I wish thee show me the glory, thy glory. Gitu. Lalu yang Tante Pingkan dapat tentang glory itu kalau manusia kan kita hubungi dengan di Roma 3 ayat 23 for all have sinned and come short of glory of God. Begitu. Nah, nanti dari glory Tante Pingkan hubungi dengan yang 2 ayat yang Uncle Randy bilang toh di PR Dang, dia bilang as it is written there is none righteous, no, not one. Jadi Anti Pingkan karena Musa adalah hamba Tuhan, tentu dia kepingin sekali melihat Bapa punya glory itu. Jadi kata lain glory itu righteous ya. Ya. Righteous atau wise atau understand. Anti Pingkan. Tante Pingkan hanya dapat dari catatan aja yang mengenai righteousness itu dia punya golongan
perkataan itu kalau kita tidak understand, kita nggak tahu righteous, kita tidak tahu wise. Jadi bisa lihat kuasa Tuhan gitu loh. Kuasa Bapa yang menyelamatkan. I think bisa lihat dari situ. Iya ya. Oh iya itu ya, bisa itu ya. Oh ya. Oh ya, iya dong. Kalau gitu yang ya sudah Jo, cukup itu dulu. Yang nanti kasih yang lain dulu, kasih sambung, no, supaya komplit. Ya. Jadi Itin gimana jawaban anti pingkan? Lihat glory sama dengan lihat apa, Dang? Thank you, Bob. Iya, lihat righteous Righteous. tadi. Tapi kan nggak boleh bilang righteous anti. Oh, oke. Kalau begitu lihat di itu Jodang, di Gimana Tante anti? Pingkan ada catat di Psalm 97 ayat 6. Iya, itu udah nggak boleh lagi kecuali anti itu mau nggak lanjut boleh. lagi boleh. Iya, jadi kemarin tuh instruksinya lihat glory itu sama dengan lihat apa, tapi nggak boleh lagi bilang lihat Di situ righteousness, kan. lihat karakter, lihat nama, itu nggak bisa. Lihat goodness itu nggak bisa lagi gitu. Kalau kita lihat kuasa, Nah, boleh apa aja anti, tapi harus ada jembatannya anti bikin gimana ke situ. Iya. Nanti mau coba mau ini lagi? Mau susun lagi coba? Mau? Boleh ya. Ya, oke Anti. Nanti balik lagi ke Anti Nanti pingkan. balik lagi ya. Ya, karena nggak boleh pakai kata righteousness lagi ya, Andi. Oke. Oke. Terima kasih Anti Thank pingkan. you. Iya. Oke, balik lagi ke Om Konyep. Om Konyep udah dapet jembatannya. Belum, masih cari. Wow. Masih cari ya? Iya. Iya, Om Konyep coba cari dulu gimana menjembataninya supaya nggak terjun langsung ke John 663 ya. Bolong di situ. Terima kasih. Iya. Oke, kalau gitu kita ke Kokorei. Silakan Kokorei. Ya. Itu diambil dari nasi. Nasi itu adalah Bagaimana dari buah roh itu ke sifat karakter ya, Say? Sudah mau ditarik semua ya? Oke. Tinggal berarti semua sebenarnya sudah ya, tinggal bolong-bolong jembatan aja ya. Oh, Itin belum. Itin coba. Itin coba. Itin.
Udah, iya, Bel. Ada semangat. Oke, bagaimana Stan? Bagaimana ruangan? Aman, cuma demaratur keluar tadi. Terus Grupku tadi pindah ke tempat kita. dipindah. Iya. Tapi belum jadi- juga tanya sih. Belum tanya. Gitu. Belum. Cuma yang missing demaratur aja. Oke. Asal di situ. Bisa Karena menjembatani. sudah mau habis waktu ya, karena udah mau karena alat kita mulainya, jadi kita udah mau kasih arah lah ya, supaya jangan bertele-tele, kita udah mau kasih arahnya, oke? Ya. Oke, jadi ini dia. Jadi kan Musa bilang show me thy glory. Nah, ayatnya kemana? Show me thy glory. Well, kuncinya ialah dia mau lihat kemuliaannya. Dia mau lihat kemuliaannya. Dan dia bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Jadi dia tahu, mu punya yang saya mau lihat kan? Betul? Jadi dia sudah tahu ngomong sama siapa. Dia kurang mau lihat dengan siapanya dia sedang ngomong punya kemuliaan. Betul? Gitu? Iya. Itu dia. Gimana, Dep? Kemuliaan. Sen, coba sama Gedi. Kak, ya apa itu, Kak? Buka mic langsung. Iya, jadi show me thy glory kan. Dia mau lihat kemuliaannya. Jadi waktu dia bilang tunjukkan kemuliaanmu. Jadi yang sedang ngomong, dia mau lihat kemuliaannya yang bicara dengan dia. Tapi dia belum lihat kan kalau dia minta. Jadi yang sedang ngomong itu dia mau lihat kemuliaannya. Apakah itu cukup Kak Randy? Iya, Dedi Tanya sama Gedi, Stan. Iya, soalnya aku lihat muka Kak Dedi ini kayak menantikan sesuatu dari Kak Stanley gitu. Makanya Kak Stanley kayak itu. Tunggu. Harus yang dinantikan jawaban Stanley, bukan wajah saya dong, Stan. Iya. Jadi kita make it short ya. Waktu Musa tanya ini untuk tunjukkan kemuliaan, dia sedang bicara dengan oknum yang punya kemuliaan, yang dia minta tunjukkan kemuliaannya. Iya. Itu yang kita mengerti. Gimana Gini? Jadi gini tak Kak Stan. Wajah saya. Iya, Dad. Jadi gini tak Kak Stan. Jadi tadi kan dibilang waktu waktu Musa bilang mau lihat glorinya, artinya kan ini Musa tuh tahu bahwa siapa oknum, dengan siapa dia bicara, ya kan? Iya, dengan betul. katanya atau ini glory punyanya siapa dia udah tahu. Tapi yang mau dipermasalahkan tuh kemuliaannya sekarang yang dia mau cari dari yang punyanya, yang dia tahu dengan siapa dia sudah bicara gitu, Iya, Dad. iya itu. Iya. Waduh, lengkap. Waduh, mantap. Oke. Kayaknya yang dijelaskan malah lebih lengkap dari yang Stanley bilang. Iya. Jadi yang ditanya justru dengerin menjelaskan. Kalau Kak Stanley yang shortcut, aku yang komplit. Kita saling melengkapi, Kak. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Jadi kita nggak mau dua langkah aja supaya lebih lengkap lah ya. Udah cari lama-lama lagi. Oke, jadi nikmatilah sekaligus. Lalu kita sekarang ke. Jadi ini saya mau tekankan. Musa tahu nggak siapa punya glory yang dia mau lihat? Gini. Tahu banget, Dad. Artinya dia pengen tahu nggak siapa itu? Enggak. Jadi bukan siapanya yang dia mau lihat kan? Iya. Betul. Tapi glorinya yang dia tahu siapanya kan? Ya. Gitu ya. Kita kayak 20. Nah, itu kita 20 di luar jalur kan? Jalur 20 ya, Kak? tapi masih dalam jalur. Ya, 20. Dia bilang apa? Kamu nggak bisa lihat wajah saya. Betul? Ya. Kamu nggak bisa lihat wajah saya.
Artinya apa, Pak Anto? Anto punya ini. Glorinya ada di dalam wajahnya itu. Bukan itu. Artinya Alien. wajahnya Bukan, Pak Anto. Alien. maksudnya nggak bisa dilihat. Artinya wajah itu bukan siapanya. Bukan Stanley. Artinya yang Musa mau lihat wajahnya. Itu dia jawabannya. Kalau dia bilang apa? Sorry, kamu nggak bisa lihat. Benar nggak, Sen? Ya. Mantap, Stanley. Iya, gue. iya. Karena Tuhan jawab, oh sorry, kamu nggak bisa lihat wajah saya. Bisa nggak Musa bilang gini? Memang saya nggak mau lihat kok. Bukan begitu kan, Sen? Udah Tuhan tahu sekali. Masa Tuhan nggak tahu? Tuh. Itu dia. Artinya yang mau dilihat apa? Wajahnya. Wajahnya. Oke. Ngerti sejauh ini? Iya. 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 Oke. Jadi sekarang kita ke... Saya alur ke situ tapi ke ayat 22 dan 23 baru ke 20. Oh, oke. Enggak. Langsung 20 aja, 20 ya. Oke. Sekarang kita ke ayat lama kita. Kenapa? Oh, oke. Ini udah ayat lama, udah lupa jadi sekarang. Oke. Sekarang 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. 4 ayat 6. Alex tahu kan itu? Itu ayatnya, Pak Anto juga ya. Oh, ya. Mantap. Kan dia bilang apa? Karena God yang memerintahkan light to shine out of darkness. Tunggu. Yang perintahkan light shine of darkness ayatnya di mana? Kejadian 3. 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Iya, 1:3. Kalau kejadian 3 ayat 1 kebalik. Dan yang perintahkan siapa? Coba kata perintahkan di mana, Alwin? 339 itu. 339. Iya. Or he commanded, right? And it stood fast, kan? He spake. Mazmur 339. Iya. Kan? He commanded the light to shine. Kan? Jadi ini dan jadi siapa yang commanded? Siapa yang berfirman? Allah. Yang berfirman anak. Ya tapi ayat bilang apa, Stan? Bilang kan. Bapak. Allah. Enggak, anak ini ayat ini enggak bilang Bapa, ayat ini bilang God. God, Stan. Ini gara-gara sopan dari mana? Ayat ini bilang God kok. Iya. Sopanas tuh kepala ini. Ini apakah salah untuk bilang Tuhan Yesus God, Stan? Tidak. Enggak. Makanya jangan langsung ganti Bapa, Stan. Iya. Baiklah. Iya kan? Iya. Kuncinya gini ya. Kalau Tuhan Yesus bukan God, dia bisa nggak komen? Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan Yesus adalah God. Kalian nggak usah pusing, bingung gitu kan? Iya. Bedanya dia bukan Bapa. Dan hanya satu God, yaitu Bapa. Betul? Iya. Dan karena cuma satu God Bapa, makanya Tuhan Yesus God, betul? Iya, God anak. Hei, God anak. Waduh, cilaka. Anak God. Oh no. Oh no, Marathon. Oh no. Anak God. Slap kopling itu. Anak God, bukan God anak. Anak God. Anak God. Kenapa Tuhan Yesus itu God kayak ini? Kenapa Yesus God? In substance. Karena dia memiliki nature yang sama dengan bapaknya yang Jangan ada. bilang gitu, jangan bilang gitu. Kenapa, Pak? Karenanya benar. Karena Bapa menciptakan. Salah. Oke, yang lain dulu deh. Karena didirikan dari Randy. Karena dia anaknya God, itu jawabannya.
Itu dia jawabannya. Iya. Gampang ya? Iya. Kalian tahu nggak kenapa demikian? Jangan main terima buta-buta. Tahu nggak kenapa demikian? Karena dibegotten, Dad. Itu sama dengan anaknya God. Gitu. Apa, Kang? Kenapa? Karena dia anaknya God, dia God. Karena dia keluar dari God. Itu sama dengan Gedi punya jawaban. Karena nature-nya sama. Oh, itu sama dengan Gedi punya jawaban awal. Apa yang duluan? Karena Satu, anaknya Adam pertama apa? Anaknya Adam pertama. Karena anaknya Adam yang nomor 1 apa? Namanya Adam. Adam. Adalah Adam. Human. Oke, itu sebabnya Tuhan Yesus itu God. Oh iya. Galin. Bagaimana? Belum dapat, Pak. Belum. Ada yang belum nih pasti betul. Belum dapat maksudnya. Belum. Oke. Lydia, terangin di Lydia. Oke, Uncle. Itu tadi sampai Tante. Aku, Ibu Goksan, Mei. Aku juga. Ada beberapa ya. Jadi kan dengan yang lain yang nggak bilang saya nggak ngerti itu juga Lydia dijelasin, oke? Oh iya. Silence request. Ya yang belum mengerti ya. Oke, jadi kan tadi kan dibilang ditanyakan kenapa Yesus itu God, jawabannya tadi apa? Karena dia anak Bapa. Anak God. Anak God. Anak God. Beda ya? Bilang God-nya kan. Nah, lalu ditanya kenapa demikian kan? Kenapa kalau dia itu anaknya God, dia itu adalah God? Itu kan pertanyaan terakhir kan? Nah, bukan. Bukan. Tadi ya. Kalau dia anaknya God, kan itu. Pertanyaan Ibu Goksan jangan bergerak. Ibu Goksan jangan bergerak, oke? Jangan bergerak, Ibu Goksan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Oke. Jangan bergerak. Ibu Goksan mirip siapa? Ayo, jangan bergerak. Mirip Yoen. Bukan. Bener, Dad. Bener, salah. Mirip siapa? Aca bilang, Dad. Aca bilang. Apa? Aca. Anti Lina, benar mirip banget kacamata semua itu. Kadang-kadang bilang Lina ini, no Ibu Goksan bukan main. Bukan. Kacamatanya sama, Dad. Sama kacamatanya. Oh, gitu. Iya. Mana Lina? Mau lihat Lina dulu punya muka. Mirip banget loh. Udah beberapa hari saya bilang. Saya lihat beberapa hari loh. Wow. Iya, Pak. Ya semua perhatikan nih, makasih. Oke. Lanjut Lydia. Oke, Uncle. Jadi tadi Anti Goksan sudah dapat pertanyaannya? Belum. Nah, jadi gini pertanyaan. Kenapa? Karena dia itu anaknya God, dia adalah God. Bisa? Yang ditanyakan. Nah, jadi sekarang jawabannya kan tadi dalam anak adalah God, yang artinya bukan Bapa gitu kan? Gimana nanti? Kenapa dia anak God dia adalah God. Tapi bukan. Di situ pengertiannya God itu bukan itu pertanyaannya Anti. Pertanyaan kenapa? Karena dia anaknya God, dia adalah God. Putus ya? Enggak putus deh. Enggak bagus. Anti Goksan ulang kalau sudah dapat pertanyaan. Kenapa dia tadinya dia bilang gitu? Kenapa dia anak God adalah God?
masih kurang. Kenapa? Karena dia anaknya God, dia adalah God. Ada Ya, kata tulis Ibu karena. Goksan, tulis saja. Kenapa dia adalah anaknya God? Nah, kenapa? Karena dia anaknya God. Anaknya God. Adalah God. Coba dibaca ulang. Chat gini supaya baca. Oke, aku coba chat ya. Nanti Goksan cek di chat ya pertanyaannya. Oke. Kalau yang lain sudah dapat pertanyaannya atau belum? Boleh kita ulang. Boleh. Sudah. Sudah dapat, Dek. Oh iya, coba Mak Reni ulang. Tadi kan pertanyaan dibilang, kenapa Tuhan Yesus God? Karena yang terakhir aja Maren. Yang terakhir apa? Pertanyaan terakhir. Anaknya God dan dia adalah God. Karena ada yang putus tadi. Boleh ulang satu kali lagi? God. Karena dia anaknya God dan dia adalah God. Karena anaknya Ibu Reni coba baca chatnya lah, baca chat karena itu yang official sekarang udah jelas. Tolong baca chat, semua udah ngerti ya. Anyway, Lydia lanjut aja karena semua udah dapat chat, oke. Lanjut ya, oke. Nah, jadi kan karena dia anaknya God, kenapa dia karena dia anaknya God, dia adalah God. Nah, jawabannya kan tadi karena anaknya Adam pertama adalah Adam kan jawabannya kan? Iya. Sudah dapat semua jawabannya? Dapat. Nah, kenapa begitu? Nah, coba kita lihat ya. Jadi kan anak Adam pertama adalah Adam, betul? Iya. Sama nggak namanya itu? Anaknya sama Adam? Sama. Tapi apakah anaknya Adam itu Adam? Bukan. Bukan kan? Nah, kenapa nama anaknya Adam? Dia anaknya Adam. Bapaknya Adam. Dia adalah Mantap, Jacqueline. Iya, betul. Anaknya Adam. Dan arti Adam arti Adam yaitu anaknya Adam apa artinya? Lydia jangan dulu, Lydia jangan. Saya mau tanya, jangan ke situ dulu. Masih ada riddle dulu, oke? Oke. Jadi sudah tahu kan? Jadi Tuhan Yesus itu adalah God karena dia anaknya God. Kan? Oke. Dan karena Tuhan Yesus anaknya God, saya mau tanya kepada Stanley. Dan karena Tuhan Yesus anaknya God, iya, cuma itu pertanyaannya. Stan, satu dulu dong. Stanley. Mau lebih rumit lagi gini kayaknya. Aduh, Kak Stanley. Karena ini Kak, itu sound statement bukan question. No, itu pertanyaan Stan. Pertanyaan. Yesus adalah God karena dia anaknya. Karena Tuhan Yesus. Betul, Ibu Dina. Karena Tuhan Yesus adalah God. Dan coba bilang kayak jangan putus-putus nanti lengkap lah karena dia. Karena Tuhan Yesus anaknya God adalah. Coba kita karena Tuhan Yesus adalah God. Anaknya God. Karena no. Tuhan Yesus anaknya coba. Karena Tuhan Yesus anak God. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya God. Oh, karena Tuhan Yesus adalah anaknya God. Makanya dia disebut God. Disebut God. Iya. Alin setuju? Balik ulang itu. Harus setuju nggak? Setuju ya Anda itu? Setuju, no? Oke. Katie? Oke deh, coba.
Aku dapat pertanyaan gini tadi. Yesus God karena dia anak God. Karena Tuhan Yesus anaknya God, gitu tadi ya, lanjutin toh? Iya, iya. Ya. Karena Tuhan Yesus anaknya God, dia bukan God. Itu jawabannya. Iya betul. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya God, itulah buktinya bahwa dia bukan God. Diambil dari sisi situ. Gimana guys? Iya. Iya. Thank you Kak Stanley for buying time for me. It's okay. Yang penting dapat Ayo, jawabannya. semua ngerti itu. Ibu Mei sudah ngerti itu. Perlu jelasin ini. Mengerti. Itu Oke, aku mau nanya God yang mana gitu loh, Pak. Ini jawabannya. Yang mana God lagi? Bapa atau God gimana gitu? No, itu pernyataan itu sudah jelasin itu sebenarnya, sudah jelasin. Jadi harus ngerti pernyataannya ya. Itu harus diuraikan, Kan? Iya. Harus diuraikan. Ada yang nggak ngerti, tolong angkat tangan. Kita pengen tahu supaya bisa ditolong. Ada yang nggak ngerti. Jangan bilang gini ya. Oh, saya suka itu bunyinya. Suka dengan ngerti lain loh. Beda, betul. Beda, harus tahu. Iya, beda kan. Jadi gini ya, Halo, jadi Pak. gini. Halo Pak Randy. Coba saya gini bilang dulu ya. Saya mau bilang gini supaya siapa tahu aku jawab ini. Karena anaknya tadi pernyataannya ialah anak God. Pertanyaan pertama saya udah lupa lagi apa yang dicat tadi. Karena Yesus adalah anak God. Kenapa kalau dia anaknya Adam? Kenapa kalau dia anaknya Adam, dia adalah Adam? Itu dia. Kenapa kalau dia anaknya Adam, dia adalah Adam? Karena dia anaknya Adam. Dan karena dia anaknya Adam, itulah buktinya dia bukan Adam. Boleh? Oh iya. Itu dia. Renungkan baik-baik loh. Lebih masuk akal nggak kalau bilang pakai Adam? Iya. Bukan maksud akal, lebih gampang dimengerti. Iya. Bisa itu? Bisa. Jadi itu bunyinya bertentangan waktu dia kembali lagi. Sementara dua-duanya benar, betul? Iya. Saudara ibunya Ibu Koksan, Mbak Dia, apakah ngerti itu? Kalau udah bilang Adam. Artinya waktu kita turun dari God ke anak, itu bicara karena dia anaknya. Dan waktu kita kembali lagi ke God, itu karena dia anaknya. Oh. Bawa marga gitu ya, Pak. Nomor satu, waktu dia turun, itu karena dia anaknya. Supaya lebih gampang lah, supaya kalian bisa renungkan ini. Walaupun yang saya bilang baru-baru benar, tapi lebih sukar. Waktu kita punya pernyataan pertama, itu benar karena dia anaknya. Waktu kita kembali lagi, itu benar karena yang satu itu bapaknya. Itu dia tadi. Yang satu itu bapaknya. Ngerti itu, Matt? Udah. Ya. Mantap. Kan? Itu dia. Dan bukankah gara-gara ini muncul Trinitas, guys? Iya. Kalau dua God Trinitas ini, oh no. Kenapa dia God? Karena anaknya. Karena dia anaknya dia God. Oh, artinya apakah dia God? Enggak. Kenapa? Karena yang satu bapaknya. Waduh, kalian udah bingung nih, kacau nih. No, kita nggak bingung. Kalian yang nggak ngerti apa yang saya maksudkan. God bapak. Kan? Nih. Boleh gitu? Jadi gini ya. Kita waktu pernyataan pertama lagi. Kenapa kalau dia
anaknya God, dia God. Karena anaknya sama dengan bapaknya. Iya, nature. Dan karena dia anaknya God, dia bukan God. Kenapa? Karena anaknya bukan bapaknya. Iya. Oh, udah dapat Pak. Udah. Bagaimana Pak Anto? Boleh? Main. Sen bagaimana Sen? It's so sweet. Iya, ini Udah jalan banget, lain ya. loh ya untuk terangkan itu Nah, kejadian jelas, 5 iya. itu. Ya. Kembali ke 127, 126. Mantap ya. Ngomong-ngomong sudah jawab homeworknya belum ya? Belum. Belum, Det. Amin. Ya jangan sampai kelewatan itu, Det. Jadi kan lihat ini kan, lihat wajahnya. Lalu ini gara-gara 2 Kor 4:6 ya. Karena God, artinya ini Iya. apa? Waktu bilang God apa? Kalau komen, artinya Anak. God apa? Ini bicara Anak. anaknya karena dia anaknya. Yes, indeed. Nggak usah bingung, nggak ada yang perlu bingung, nggak ada yang perlu God, aduh bahaya. No, nggak ada yang perlu bingung, betul? Iya, Pak. Karena God who commanded light, kenapa? Karena hanya God yang bisa menciptakan. Betul? Karena hanya God yang bisa menciptakan. Bukankah cuma satu God? Iya. Kenapa anaknya bisa menciptakan? Karena dia anaknya. Anak God. Iya. Tapi bukan. Iya. Itu argumen itu mantap sekali itu. Straight to the point. Bukan main ya. Oke. Mbak Dia ada angkat tangan, masih ada pertanyaan maksudnya? Tuh, lupa turun. Lupa turunkan. Oke, no problem. Oke. Baik. Jadi Tuhan Yesus sebagai God, substance-nya semuanya. Jadi gini ya, semuanya Tuhan Yesus itu God. Semuanya Tuhan Yesus itu God. Semuanya Tuhan Yesus God. Semuanya Tuhan Yesus God. Bedanya dia bukan bapaknya. Bapaknya adalah God karena dia adalah God. Dan karena anaknya itu anaknya pun God, tapi anaknya bukan bapaknya. Dan bapaknya God, artinya anaknya bukan bapaknya yang adalah God, tapi anaknya God, bukan bapaknya. Ini tambah sedap banget atau tambah rupanya. Artinya waktu Bapa berikan anaknya, tahu nggak? Yang Bapa berikan adalah dia bilang apa? Waktu saya berikan anak saya ini mau bilang ini aja ngeri. Tapi ini kenyataannya. Saya mengurangi jumlah God di semesta. Gimana itu ya? Bagaimana Alwin? Itu. Aduh, itu statement itu kalau nggak mengerti, aduh bahaya. Iya loh. Bagaimana? Det, aku belum. Belum juga. Alwin. Iya, loh. Kan jadi semuanya tadi kan dari premisin bahwa semuanya Tuhan itu apa? God. Itu cuman satu bedanya. Ya. Tuhan Yesus itu bukan God bapaknya. Iya, itu aja. Cuma itu aja. Jadi dia bukan bapaknya. Dia bukan bapaknya, tapi semuanya Tuhan Yesus itu God. Jadi waktu Tuhan Yesus, waktu God bapaknya itu. Jadi sebelum itu Alwin, artinya kalau Tuhan Yesus adalah semuanya God, tapi bukan bapaknya sebagai God, ada berapa God dalam hal ini? Dua. Lalu terusin Alwin. Nah itu tuh. Jadi karena udah lihat semuanya Tuhan Yesus itu God, dan satu perbedaan cuman dia bukan bapaknya, artinya ada dua God sama sejauh ini. Nah, artinya waktu bapaknya berikan anaknya,
bisa dibilang Bapa itu, God itu mengurangi jumlah God waktu dikasih di semesta alam. di semesta alam. Kenapa itu dibilang gitu? Tadi Karena anaknya dari semuanya God menjadi manusia selama-lamanya, Lin. Jadi jumlah God-nya masih sama atau berkurang? Berkurang. Yang tadinya sejauh ini ada Selama-lamanya. Iya. Selama-lamanya. Itu ya, Kak. Yang tadinya Kalau tidak Tuhan Yesus jadi manusia, artinya dia benar-benar jadi manusia, substance-nya manusia. Dan dia punya substance kan God. Dan substance-nya jadi manusia. Nah, divine nature-nya betul masih ada. Tapi substance-nya God. Artinya sebagai God yang terdiri dari dua oknum yang God, nggak bicara title ini, menjadi satu oknum God. Bicara substance. Dari substance, sisa satu di semesta alam. Udah. Dari segi Bapak ya. Makanya ini bisa nggak bilang fair. ini hampir infinite humiliation. Wow. Jadi Dan untuk Tuhan Yesus dia bilang apa? Itu nggak penting itu untuk saya kejar God-nya. Yang paling penting kita selamatkan manusia. keren nih. Aduh. Ngeri. Jadi infinite humiliation itu bukan cuma dari sisi anak ya yang tinggalin dia punya substance kekalahan, tapi dari segi Bapa yang kehilangan itu karena itu bahannya Bapa. Itu bahannya Bapa. Oh man. Tuh. Dan bayangkan dia punya keberadaan. Iya. Dia punya keberadaan jadi sendiri tadinya ada. Sendiri. Iya. Jadi gini Stan ya, gini ya. Kenapa Bapak rela anaknya jadi manusia? Maksudnya substance God-nya menjadi manusia kan? Dan Tuhan Yesus selama-lamanya manusia. Forever to retain his human nature. Dia punya form God, dia punya form man, dia menjadi glorified body sama dengan Musa ke surga glorified sama dengan Tuhan Yesus. Dia nggak mengambil substance God-nya lagi. Dan gini ya, kenapa itu nggak ada persoalannya? Artinya mau jadi manusia. Jawabannya gini. Bukankah kita sangat hargai manusia? Kenapa mau rasa merendahkan diri kalau kita hargai manusia? Walaupun benar-benar merendahkan diri, Alwin, bagaimana? Wow. Jadi manusia berharga nggak? Kalau turun ke derajat manusia itu dengan senang hati, kira-kira manusia nggak ada harganya kalau anaknya jadi seperti manusia di mata Tuhan. Anjing. Berharga nggak manusia kalau gitu? Sangat. Dan kalau manusia berharga, kenapa saya nggak? Kenapa saya bilang ini jijik loh? Kalau berharga, kalau jijik bukan berharga dong, benar nggak? Iya. Jadi apa kesimpulannya? Jangan pernah kita anggap remeh kita itu. Oh saya gini, coba lihat siapa yang jadi seperti kita untuk kita selamat. Jangan kamu pikir, jangan kamu senang-senang dalam dosa. Maksudnya, oh no, kamu sangat berharga. Nah, berharganya dengan catatan nggak ada dosa. Kalau tetap dosa ya goodbye. Jadi Bapak bisa lihat nggak manusia berharganya bukan main tanpa dosa. Iya. Dan untuk manusia punya berharga tanpa dosa, anaknya harus jadi manusia. Aduh. Selama-lamanya. Jadi For God gave, dia berikan anak substance God-nya menjadi satu dengan manusia selama-lamanya. Anaknya diberikan, bukan dipinjamkan lalu dikembalikan. Diberikan, Stan, bukan dipinjamkan. Anak ini menjadi satu dengan kalian.
Dia jadi manusia. Saya berikan dia untuk manusia sebagai hadiah. Iya. Enggak, itu kata berikan itu ya. Itu artinya ada yang memiliki gitu loh. Nggak bisa partner. Kalau partner itu nggak bisa satu Iya, sama lain enak saling aja kamu memiliki. berikan. Enak aja kamu Iya. berikan. Ya, Kan kita sama-sama ada kok. Ini ya, harus kamu nggak something bisa yang berikan kalau saya ini bukan kamu punya, betul? bukan kamu punya. Berikan itu Iya. berarti yang saya ini ada pemiliknya. Dan itu Nah, Bapak. lihat ini Alwin. Lihat ini Alwin. Mereka bilangnya 3 selalu pernah ada kan? Iya. Nggak ada awalnya kan? Iya. Betul? Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak salah satu memiliki yang lainnya kalau semua nggak ada awalnya? Nggak bisa berikan itu, aduh. Artinya bagaimana kamu mau memberikan saya? Harusnya saya berikan ke Brahma. Kamu nggak boleh, Aduh, nggak boleh, nggak kacau. ada, nggak ada. Jadi siapa yang mau diberikan? Nggak ada. Iya, ya, betul. Semua argumen Trinitas itu patah di 3:16. Oh, patah. Putus. Kata Giv itu, aduh. Ya. Putus. Jadi gini ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Tuhan Yesus harus jadi manusia selama-lamanya? Kalau bisa jadi manusia, Bapak bisa rubah jadi God lagi kan substance-nya, betul? Apa sih yang Bapak nggak bisa bikin? Benar nggak? Iya. Betul. Itu dia. Ini jawabannya. Manusia nggak bisa pernah connect dengan Bapa. Nggak pernah bisa. Artinya hanya bisa connect-nya melalui anaknya yang menjadi manusia. Dan kalau anaknya kembali substance God, manusia nggak bisa di-connect lagi, Alwin. Iya. Walaupun sudah tidak ada dosa, Det. Walaupun. Artinya, berapa lama kita butuhkan Tuhan Yesus sebagai manusia? Lama-lamanya. Itu dia. Iya, kalau Kita punya connect dengan Bapa tergantung dari kemanusiaan Tuhan Yesus. Iya, ya. Yang Bukan main. Masa setelah sampai udah jadi di tempat semula, masa tiba-tiba proses di belakang dibuang semua gitu loh. Aduh, itu ya apa nama? Aduh, nggak bisa begitu lah. Men. Dan kita lihat begini kan, bahwa dosa itu jahat sekali ya, meskipun manusia sudah di-glorify. Ini hasilnya, Stan, hasilnya. Iya, nggak bisa balikin anak jadi God, jadi anaknya God. Tapi gini, Stan ya, memang ini hasil dosa yang jahat. Tapi walaupun hasil dosa jahat, Tuhan Yesus nggak pernah bilang dia dengan berhati dan menyesal untuk jadi manusia. Itu sama dengan ada murmur yang jangan pernah ada tunjukin itu di manusia. Manusianya, aduh. Nggak menghargai banget itu. Iya. Ini Bapa dan Anak yang bukan main baiknya ya sebelum dia ciptakan ya. Baiknya bukan main ya. Betul. Bukan main kasihnya Bapa ini. Mereka sudah penuh, sudah kasih kita sebelum kita ada. Dari mana saya tahu itu? Rencananya sudah ada sebelum kita ada. Dan rencananya itu dan karena kasih, artinya dia sudah mengasihi manusia sebelum manusianya ada. Duh, itu mainnya God itu. Bagaimana caranya itu? Duh. Bagaimana saya bisa mengasihi sesuatu yang selama-lamanya nggak pernah ada? Aduh. Jadi, nah ini Gedi suka ya, Gedi suka ya, Gedi. Iya, Det. Iya. Senli nanti malam saya mau minta untuk sangat merenungkan sesuatu, oke? Renungkan baik-baik. Renungkan Cincamplau. Camplau. Apa itu Cincamplau. Renungkan Cincamplau, oke? Renungkan, Stan. Lalu besok gimana hasil renungannya, oke? Enggak, Stan? Aduh, ini. Jangan lihat di kamus, nggak ada terjemahannya, oke? Ingat Alamanda ini. Stan, apa bedanya suruh merenungkan misteri, Stan? Itu dia. Saya bilang,
saya mau renungkannya apa itu? Enggak ada itu. Jadi bagaimana Bapa sudah mau mengasihi dan rela mati untuk yang enggak ada. Semua itu di mind ya, Uncle. Bukan main ini. Dia itu the mind of God. Luas banget itu. Aduh, itu manusia. Aduh, langsung lihat. Kamu punya otak jangan maniso, benar nggak? Aduh, 1 senti pun. Aduh. Ibaratnya memang kalau mau direnungkan ya Win dan semua, maksudnya dari seluruh semesta alam, bumi itu titik debu doang gitu loh. Terus bagi kita itu kalau ada masalah kayaknya bergunung-gunung. Tuhan tuh itu cuma debu gitu. Cuman kayak istilahnya memang kalau udah trust in God, dissociate to trust in Jesus, no, that benar-benar itu. Nah, ini Gedi tentang semesta alam ya. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa kalau kita jaraknya diperjauh sedikit aja dari matahari, beku kita. Habis. Kalau kita dikasih dekat sedikit aja, hangus. Dan dari kita tahu itu, dan itu nggak pernah kejauhan, nggak pernah kedekatan untuk sekitar 6.000 tahun putar-putar, nggak tambah apa-apa. Persis. Artinya berdasarkan itu, artinya semesta alam Tuhan sangat kerjasama semua untuk keberadaannya. Betul? Artinya kalau kamu tarik sesuatu, kamu geser sesuatu, ada sesuatu yang tiba-tiba jebol, benar nggak? Betul sekali. Aduh. Artinya gini, Stan. Kalau bumi ini ditiadakan, bisa nggak semesta alam jebol kalau gitu? Ngerti nggak? Berubah sedikit. Langsung berubah. Langsung, udah nggak ada bola, ketarik, boom. Ngerti kan? Tuhan punya cara kan? Ini konsepnya. Iya. Apa? Tuhan apa? Kalau saya ciptakan, saya nggak akan berubah lagi. Sudah sempurna itu. Tapi gimana orang berdosanya? Orang bilang apa? Kalau ada yang mau berubah di semesta alam, anak Bapa jadi manusia. Benar. Itu dibuktikan di situ. Bagaimana, Stan? Bukan main source-nya yang berubah, bukan ciptaan yang berubah. Selain itu nggak ada yang berubah. Anak Bapa yang jadikan semua itu yang menjadi manusia. Sehingga nggak ada yang berubah. Sekarang anak Bapa jadi anak manusia. Hanya dalam hal itu perubahannya di semesta alam. Lalu kalau orang-orang nggak mau terima, saya nggak akan binasakan buminya. Saya akan orangnya dikembalin ke debu. Tapi buminya tetap ada. Dengan orangnya yang setia ada. Tapi kita akan ingat, ini semua karena anaknya yang mau berubah. Sampai nggak bisa nafas aku. Betul. Bukan main ya? Ya. Bukan main. Aduh, bukan main ya kasih Bapa. Aduh. Makanya di surga selama-lamanya tetap mempelajari kasih Bapa, dan selama-lamanya nggak cukup untuk mengerti sepenuhnya. Begitu panjang. Jadi kita selama-lamanya bukan main. Selama-lamanya kita akan tetap increase of knowledge terus tentang kasih Bapa. Kasih Bapa. Ya. Iya. Kalian sedap nggak kalau ini mantap nih, artinya ada ayat lain yang bisa saya buka ini gara-gara ini kan, gara-gara satu bisa ngerti lain kan, semangat nggak? Ya. Bayangkan selama-lamanya tentang kasih Bapa gitu terus. Kalau gitu, tunggu besok itu, oke besok, selama-lamanya. Berarti Alwin di sorga teriak-teriak omen terus.
Dan Alin, waktu Alin bilang gini, udah tebal rambutnya. Taruh kepalanya. Tapi Alwin udah nggak ngomong omen, worthy is the lamb. Udah ganti sama Alin. Ganti. Ganti Udah, dong. bukan main ya. Bukan main. Dan kalau kita lihat ini, setan itu benar-benar mau kita hilang. Setan nggak mau kita masuk surga, guys. Dia mau tipu kita supaya kita hilang. Iya, betul. Dia mau tipu kita supaya kita nggak nikmati kehidupan kekal. Supaya kita sama-sama terbakar dengan dia. Oh, no way, no way. No way. Wow, Karma ini. Nah, ini PR belum dijawab. Oke, kita kasih habis dulu, oke? Jadi kemuliaannya dilihat di wajah Tuhan Yesus, kan? Ya. Benar nggak? Kamu nggak bisa lihat wajah saya loh, wajah Tuhan Yesus, betul? Iya. Kamu nggak bisa lihat wajah saya, wajah Tuhan Yesus. Nah, tentu saja wajah itu lambang. Jadi waktu dibilang tunjukkan kemuliaanmu, kamu nggak bisa lihat wajah saya. Kamu nggak bisa lihat wajah saya, kan? Artinya kemuliaan itu ada di wajahnya Tuhan Yesus. Tapi nggak bisa dilihat. Baik, nggak bisa lihat. Nah, kenapa orang nggak bisa lihat? Karena Musa termasuk daripada orang-orang di Roma 3:23. Iya. Iya. Ya, bagaimana? Iya. Dapat nggak, Sen? Alwin? Oh iya. Iya, betul. Karena dia mah. Kalau dia nggak termasuk 3:23, dia udah lihat, benar nggak? Iya. Dan dia nggak bisa lihat karena Roma 3:23 hanya untuk perjanjian baru, guys. Enggak. Oh no, itu untuk Alkitab. Itu dari awal. Jadi kalau jadi yang Musa bilang gini, tunjukkan kemuliaanmu, tapi Musa nggak bisa lihat. Jadi ngapain dia mau lihat, Dan? Itu kan? Ini dia. Ngapain dia mau lihat? Nah, kita mau ambil beberapa. Ini bukan cuma 2 langkah lagi, jadi kan udah lebih ini kan? Iya deh. Ini. Oke, Yohanes 5:46. Yohanes 5:46, 47. Bilang apa? Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya Musa, kamu akan percaya saya. Dia tulis tentang saya. Artinya, Musa tahu nggak tentang Tuhan Yesus? Kalau Tuhan bilang, kalau kamu percaya dia, kamu percaya saya. Musa tahu tentang Tuhan Yesus nggak, Stan? Tahu, Kak. Tahu. Jadi waktu bilang, tunjukkan wajahmu, itu seakan-akan dia nggak tahu, kan? Iya. Tapi waktu dia tulis, saya tahu tentang Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan bilang, kalau kamu percaya tulisannya, dia tulis tentang saya. Artinya dia kenal saya. Dia kenal saya. Tapi Musa nggak bisa lihat. Dan lihat itu sama dengan kenal, kan? Sebagai orang berdosa. Iya. Dia nggak bisa lihat, kan? Dia nggak bisa lihat. Bagaimana dan Musa bisa lihat kalau dia nggak bisa lihat? Tuhan Yesus bilang, dia bisa lihat saya. Karena dia tulis tentang saya. Artinya dia tahu tentang saya. Dan di Roma 3:23, ada nggak yang bisa lihat? Nggak ada. Nggak ada. Karena semua telah Berdosa. Oke, John 8. John 8. John 8 ayat 7. Wanita di John 8 yang berzina melempar batu, lalu Tuhan Yesus tulis di tanah, lalu bilang apa?
Oke, yang nggak ada dosa silakan lempar. Yang di luar Roma 3:23 silakan lempar. Betul? Ya. Iya. Kalau kamu tidak termasuk daripada Roma 3:23 silakan lempar. Kan? Dan Tuhan Yesus bilang, oke, memang harus lempar. Jadi Tuhan Yesus setuju nggak harus lempar? Ya. Orang yang berzina. Iya. Iya. Karena kalau dia nggak setuju, dia bilang jangan lempar, betul? Dia bilang silahkan lempar kok. Silahkan lempar. Ada nggak yang lempar? Enggak ada. Tidak ada. Lalu kita lihat di sini. Di ayat 11. Tuhan Yesus bilang apa? Saya juga. Jadi waktu dia bilang di mana mereka? Oh, nggak ada. Lalu konteks nggak adanya itu artinya nggak mau lempar kan? Karena udah nggak ada. Karena waktu ada mau lempar. Artinya kalau nggak ada, artinya udah nggak mau lempar lagi kan, Alin? Betul. Jadi karena konteksnya nggak ada sama dengan nggak lempar, dia bilang apa? Saya juga nggak mau lempar. Understand? Saya juga nggak mau lempar. Artinya memang patut dilempar nggak? Patut. Dan yang mau lempar nggak mau lempar karena mereka nggak berhak untuk lempar. Betul. Betul. Oh, Tuhan bilang, saya juga nggak mau lempar. Apakah saya juga nggak mau lempar karena saya nggak berhak untuk lempar juga? Enggak. Dia berhak. Dari mana tahu enggak? Dari mana tahu enggak? Nah, Alin makanya Alin mau jawab tadi. Dari mana tahu enggak? Dari mana, Stan? Karena Tuhan Yesus di dalam kehidupannya nggak ada dosa kan? Oh no, Stan, no. Tapi dia bilang aku juga tidak mau lempar. Karena Tuhan Yesus di situ, yang lain sudah pergi, Alin. Oh iya. Kan kuncinya mana mereka? Oh mereka mau lempar tapi nggak boleh, dan nggak boleh artinya nggak ada. Lalu dia bilang saya juga nggak mau lempar. Bedanya saya di sini, artinya saya bisa lempar tapi saya nggak mau. Iya. Kan Alwin. Aduh, ini konteksnya parah banget ini sebetulnya. Parah banget. Nanti? Mantap sekali itu. Jadi Tuhan Yesus bisa lempar nggak? Boleh. Bisa. Nah, artinya Tuhan Yesus Roma 3:23 nggak? Enggak. Tidak. Artinya yang Tuhan Yesus bilang ini. Tuh Musa bilang, tunjukkan kemuliaan-Mu. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Kan? Waktu Tuhan Yesus bilang, tunjukkan kemuliaan-Mu. Waktu Musa bilang, tunjukkan kemuliaan-Mu. Nggak ada orang yang bisa melihat kan? Roma 3:23. Iya. Tapi mereka waktu di John 8 ini, mereka lihat Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus bukan Roma 3:23 yang bisa dilihat. Iya. Ngerti itu? Mana Win? Belum tahu. Belum. Kan Roma 3:23 nggak ada yang bisa lihat Tuhan Yesus. Iya. Karena dosa. Iya. Kan? Dan saya mau lihat Tuhan Yesus tapi nggak ada yang bisa lihat. Tapi di Yohanes 8 mereka lihat Tuhan Yesus kan? Iya. Mereka lihat Tuhan Yesus. Mereka bisa lihat Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus bukan termasuk dari Roma 3:23. Bukan. Dia bukan. Dia yang bisa dilihat, tapi nggak ada yang bisa lihat dia. Tapi nampaknya semua bisa lihat dia. Dan kalau semua bisa lihat dia, artinya dia. Kalau semua bisa lihat dia, artinya semua yang berdosa bisa lihat dia, artinya dia nggak bisa lihat dia. Ngerti?
Mengerti? Bilang dia nih. Tuhan Yesus. Kan orang berdosa bisa lihat Tuhan Yesus nggak? Enggak. Enggak. Bisa. Tapi Tuhan Yesus bisa dilihat. Bisa. Dan dilihat oleh semua orang berdosa. Jadi kalau bisa dilihat, itu karena dia adalah satu dengan yang bisa lihat. Karena kalau berdosa nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat artinya sama dengan yang Roma 3:3, betul? Pada saat itu Artinya dia hanya bisa dilihat kalau dia sama dengan yang melihat. Bagaimana? Iya, iya. Walaupun Ya? Tuhan Yesus tidak Roma 3:23 gitu, Kak. Betul, Selain tapi Kris. kenyataannya di Yohanes 8 bisa lihat nggak semua? Lihat. Bisa. Artinya dia kalau dilihat oleh orang berdosa, artinya dia sama dengan yang bisa lihat yang dia. melihat. Karena bisa dilihat. Dan yang bisa lihat adalah orang berdosa. Artinya hanya kalau orang berdosa lihat dia, artinya dia sama dengan yang bisa lihat dia. Bisa lihat dia. Betul? Jadi waktu dia bilang, silakan lempar. Silakan lempar. Waktu dia bilang silakan lempar, oh saya nggak bisa. Oke. Saya bisa, dia bilang. Saya bisa lempar. Nah, waktu dia bilang saya bisa lempar, kenapa dia nggak lempar, Dan? Tuhan Yesus bisa lempar nggak? Boleh. Bisa. Kenapa dia bilang saya juga nggak mau lempar? Kenapa? Jangan lupa, mereka bisa lihat Tuhan Yesus nggak? Bisa. Bisa. Kenapa dia bisa lempar dan nggak lempar? Karena yang bisa lempar nggak lempar lah yang dilempar. Makanya dia bilang saya nggak lempar kamu. Wah, itu dia, ingat itu. Bagaimana? Iya, iya. Oh, kembali. Bagaimana, Iya, Stan? Apakah dilempar sama dengan disalibkan? Iya. Artinya dia bilang apa? Saya bisa lempar kamu loh. Tapi saya nggak mau lempar. Saya kan harus lempar. Kenapa nggak lempar? Karena saya yang mau dilempar. Itu sebabnya kamu bisa lihat saya. Karena saya sama dengan yang semua bisa lempar saya. Iya. Betul? Iya. Artinya waktu Musa bilang, show me thy glory, show me the cross. Oh. Ya. Show me the cross. Bagaimana, San? Ale, Alwin? Karena waktu lihat the cross, lihat Tuhan Yesus yang bisa dilihat, dan hanya kalau dilempar baru bisa kelihatan. Ibu Mei, silakan. Berarti tadi pada waktu wanita itu sendiri sama Tuhan Yesus, itu artinya sama dengan Tuhan Yesus sudah menebus dosanya, begitu ya? Iya, jadi saya harusnya saya berhak untuk lempar karena saya masih di sini kan tadi, ingat kalian? Iya, iya. Tapi dia bilang apa? Saya nggak mau lempar kamu. Loh, kamu yang harus lempar saya? Enggak. Dan kalau dia bilang saya nggak lempar kamu dan harus ada yang lempar, artinya sayalah yang dilempar. Yang dilempar. Iya, iya. Dan untuk dilempar, kayu salib. Disalibkan. Dan kayu salib apa? Itu show me thy glory. Kalau kamu mau lihat Tuhan Yesus dan bisa lihat dan tanpa mati, Stan, kayu salib. Karena yang mati yang kamu lihat. Dan dengan kamu lihat yang mati, kamu nggak mati. Iya. Oke. Jadi bilang, ini 2 langkah atau 2 jam? 2 helai. Aduh, Dedi. 2 lipatan, 2 lipatan. 2 lipatan. 2 lipatan.
Baik. Tapi yang bisa dilihat itu sampai ke cross itu luar biasa loh. Aduh, itu bagus sekali itu. Betul. Nah, kita tutup dengan ayat ini. John 17, kita tutup. Kita buktikan dengan John 17. Oke. 17:1. Perkataan ini Tuhan Yesus dan dia angkat kepalanya ke langit dan dia bilang, Bapa. Wih, bukan main. Waduh, bukan main. Ini bukan main. Dia bilang, Father. Bisa bayangkan di pikiran Tuhan Yesus, Father. Lalu dia senyum di dalam hati. Man, it's not even my father. Orang-orang ini percaya saya. Bapak, aduh saya benar-benar sedang sandiwara. Dia bukan bapak saya. Tuhan Yesus kayak gitu, Alwin. Come on. Bukan main aktor banget dong itu. Aduh. Keterlaluan banget. Ini penghinaan ini namanya, betul? Masa bilang, Bapak, dia bilang, men, mereka percaya saya bilang Bapak. Saya nggak pernah bilang saya berperanan. Loh, betul. Aduh, hebat sekali pelakonannya. Hebat sekali sandiwaranya. Nggak pernah ketahuan sandiwara Wow. Bapa, jamnya sudah tiba. Muliakanlah anakmu. Jamnya sudah tiba. Muliakanlah anakmu. Lalu ini. Sebagaimana engkau telah memberikan dia kuasa di atas semua manusia, agar dia bisa berikan kehidupan kekal ke sebanyak pun yang engkau telah berikan kepada dia. Lalu bilang apa? Waktu dibilang muliakan dia, inilah kehidupan kekal yang saya mau berikan kepada mereka. Make sure mereka kenal siapa engkau dan aku yang kamu kirim. Kata lain kirim apa? Berikan. Apa yang kamu berikan. Make sure mereka kenal siapa yang berikan aku kepada mereka. Kan? Dia bilang muliakan aku. Lalu dia bilang ini. 17:6. Muliakan kan? Saya telah ungkapkan namamu. 33:19. Saya telah ungkapkan namamu. Apa artinya? Dengan saya ungkapkan namamu, engkau dimuliakan. Bapa dimuliakan. Kan? Di 33:19 bilang apa? Tunjukkan kemuliaan. Tunjukkan kemuliaan. Saya akan sebut namanya. Dan Tuhan Yesus punya puncak mengungkapkan karakter Bapa kapan? Kayu salib. Artinya, kapan dia ungkapkan nama Bapa dengan sempurna? Di kayu salib. 33:18. Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan sebut namaku, Bapakku. Kapan namanya diungkapkan? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Di kayu salib. Show me thy glory. Show me the cross. Show me the cross. Artinya, apakah the cross itu puncak kemuliaan? Puncak kemuliaan itu hanya bisa demikian kalau waktu Tuhan Yesus bilang Bapa. Kalau memang dia nggak sandiwara waktu dibilang Bapanya. Itu puncak kemuliaan. Karena kalau anaknya bukan anaknya, itu puncak sandiwara. Dan karena anaknya benar-benar anaknya, itu puncak kemuliaan. Oke, guys. That's it. That's it, guys. Kenyang banget. Oke. Sampai besok, guys. Thank you, Ren. Thank you, Randy. Benar-benar bukan main sekali.
Kayu Saya salib ya. punya Makasih, topik Randy. favorite terakhir ini, the love of the Father. That's my favorite topic now, the love of God. The love of God. Beautiful stuff, man. Tunjukkan Main mantapnya. karena setan menuduh. Oke, kalau begitu sampai ketemu besok everybody. Gedi, tolong berdoa Gedi, thank you. Makasih Pak Randy. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, tidak cukupnya kami mau ungkapkan kami punya rasa syukur, di mana Bapa selalu mengungkapkan Bapa punya love melalui firman Bapa yang kami sering sebut-sebutkan tentang kayu salib, tapi kami belum mengerti panjang, dalam, lebar, dan indahnya kebenaran ini, yang bisa kami tahu bahwa kayu salib inilah yang mengungkapkan Bapa punya love, yang satu-satunya harapan kami untuk bisa membenci dosa, bisa berbalik dari semua yang kami cintai dahulu, yaitu the love-nya Bapa. Nggak ada cara lain untuk membuat kami tinggalkan hal-hal yang kami cintai. Tanpa love-nya Bapa kami nggak bisa. Kami hanya pura-pura saja benci, tapi kami akan kembali kalau tanpa love-nya Bapa. Biarlah love inilah yang bertahta dalam hati dan pikiran kami, yang bisa memisahkan kami dari suami lama kami, yang bisa membunuh sampai tidak bisa bangkit lagi nih suaminya, yaitu kayu salib ini. Terima kasih pelajaran yang menjadi jaminan kami, bahwa kami boleh memperoleh kemenangan yang pasti, yang Bapa sudah sediakan, rancangkan kemenangan itu sebelum kami diciptakan pun, Bapa sudah rancangkan kemenangan. Tolonglah Bapa, agar kami boleh belajar percaya Bapa punya firman, agar kami benar-benar boleh menjadi saksi iman yang dihidupkan kepada bangsa-bangsa di dunia ini, bahwa kami punya God yang bukanlah melakonkan peranan keselamatan yang sangatlah lucu kalau misalnya di recent sekarang. Dan banyak sekali yang tertipu dengan sandiwara-sandiwara buatan Trinitas. Kami harus bongkar semua. Tapi kami harus belajar dulu beriman. Karena kami tidak bisa beriman tanpa mengerti. No, the only true God dan Yesus Kristus, anak Bapa satu-satunya yang Bapa kirim. Terima kasih Bapa untuk semua plan of salvation yang Bapa rancang. Biarlah itu menghancurkan setiap kekerasan hati dan pikiran batu dosa kami yang kami diperbudak bertahun-tahun. Kami mau lepas, kami mau set us free dan mempertahankan kebebasan dari dosa yang Bapa pertahankan, uphold sama seperti menguphold setiap ciptaan di bumi ini. Terima kasih untuk Daddy Randy yang mengolah setiap the love of God ini untuk memberi makan domba-domba Tuhan yang buta akan kasih Bapa. Sehingga domba-domba sekarang tidak lagi ditipu oleh setan yang memanipulasi kasih Bapa ini dengan maksud-maksud dan tujuannya sendiri, bukan dengan maksud rancangan Tuhan. Kami berdoa Bapa, if God's willing kami mau pikirkan, renungkan lagi besok bersama-sama di morning worship, karena Daddy Randy dan teman-teman saudara-saudara di USA akan istirahat. Kami yang di Indonesia, biarlah renungan akan the love of God ini menjadi kami punya bahan utama sambil kami melakukan aktivitas kegiatan kami. Sehingga kami bisa berkata bagaimana kami mau memilih untuk melakukan hal-hal yang membuat hati Bapa sedih kalau Bapa sungguh-sungguh mencintai kami dan sangatlah mencintai kami. Terima kasih Bapa atas Bapa punya probation hari ini. Kami mau serahkan hidup dan kami punya pilihan untuk kami mau sesuaikan dengan Bapa punya will. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you. Oke, everybody. Oke. Thank you, Gedi. Semuanya. Dadah. Semua ini. Hai semua. Oke, bye-bye.
Harapannya Alwen. Alwen. Bu Koni. Terima kasih Pak.